Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dan rekan saya Dila Lutfia Wardani akan mempresentasikan materi untuk Konahum, Konferensi Nasional Adab dan Humaniora 2023 dengan judul Eksistensi AI, Artificial Intelligence Merenggut Kemurnian Riset dan Imajiner Pengarang. Next. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Dila. Disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Anissa. Di sini saya Dilutfia Wardani ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar AI itu seperti apa dan apa kegunaannya serta jenisnya itu apa saja. AI ini tuh adalah artificial intelligence, yaitu merupakan sistem kecerdasan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk membantu pekerjaan manusia. AI sendiri itu dirancang agar dia itu atau robot tersebut itu memiliki kecerdasan seperti atau layaknya manusia. Nah, salah satu perkembangan AI itu munculnya ChatGPT. Seperti yang kita tahu, ChatGPT ini itu merupakan salah satu buatan manusia ataupun robot yang bisa memberikan kita segala informasi yang ada dengan hanya mengetikkan beberapa kata ataupun hanya dengan satu kata saja. Nah, hasil dari produksi AI sendiri, salah satunya ChatGPT itu berbentuk sebuah tulisan. Nah, seperti yang kita tahu, tulisan ini itu bisa jenisnya tuh banyak ya. Salah satunya di sini kita berfokus pada karya sastra. Nah, dalam karya sastra, keautentikan dan keorisinalitasan itu juga perlu dilihat. Tetapi dalam tataran ChatGPT ini, bila bila seseorang menggunakan teknologi ini untuk menulis sebuah karya sastra, akan menyebabkan keorisinalitasan itu dipertanyakan. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, isu atau permasalahan ini akan saya bahas. Yang pertama, mengenai keinstanan AI dalam merangkai kata menjadi suatu produk karya sastra. Tentu, AI ini sangat berpengaruh di kehidupan atau di zaman seperti ini, yang awalnya AI dipergunakan atau dimunculkan sebagai upaya mempermudah atau mempercepat pekerjaan manusia ya, untuk membantu pekerjaan manusia. Namun seiring berkembangnya waktu, AI ini disalahgunakan oleh orang-orang untuk menciptakan sebuah karya sastra. Nah, karya sastra yang kita ketahui, pengarang-pengarang atau sastrawan menggunakan atau menciptakan karya sastranya itu dengan riset dan imajiner. Tentu hal tersebut khas dengan sastrawan masing-masing. Sastrawan satu akan berbeda risetnya dengan sastrawan yang lain. Kemudian juga imajinasi yang ditampilkan ke dalam karya atau tulisan yang dibuat. Nah, sementara di dalam AI itu tidak ada riset dan tulisan yang diciptakan juga tidak mempunyai ciri khas dan tentunya dapat diplagiasi dan ditiru. Nah, maka dari itu AI ini sangat merugikan bagi pengarang dan meskipun hasilnya dalam hitungan detik, namun AI ini juga mempunyai kelemahan tersendiri yaitu karya yang tidak mempunyai ciri khas. Gitu. Slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, eksistensi pengarang dalam menjaga riset dan imajinernya. Nah, kita ketahui pengarang selalu lekat dengan adanya riset dan imajiner dalam pembuatan karya sastra mereka. Nah, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Namun dari adanya AI ini, pengarang justru dapat melihat bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh AI itu dapat dijadikannya sebagai eh, acuan untuk memotivasi dirinya membuat karya yang lebih baik lagi. Dalam arti,
AI tidak dapat menyaingi eksistensi pengarang sebab AI hanya memunculkan keyword yang ketika diketikkan oleh orang-orang ingin mencari sesuatu, namun hanya sekedar muncul jawaban yang diberikan oleh AI. Namun, jika ditelusuri makna atau hasil kata-kata kosakatanya juga tidak mencerminkan apa-apa, berbeda dari hal yang diucapkan atau diujarkan pengarang dalam bentuk tulisan di setiap karyanya. Tentu eksistensi pengarang dalam menjaga riset dan imajinernya yaitu para pengarang atau sastrawan terus berlatih untuk bagaimana penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan riset yang dilakukan tidak hanya berputar pada internet ataupun media massa, tapi juga terjun langsung kepada eh, masyarakat, mengetahui agar dapat mengetahui bagaimana suasana atau keadaan riset atau penelitian di saat itu yang nantinya dapat dikembangkan atau digambarkan melalui karya yang dihasilkan. Kemudian imajinernya juga bagaimana seorang pengarang dapat melalang buana di pikiran atau daya imajinasinya yang akan nantinya mengantar pada tulisan yang ia buat dalam karya sastranya. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir ada masa depan karya sastra di tangan AI. Nah, AI tentunya hanya produk buatan manusia. Tentu eh, manusia juga kadang terlena dengan buatan mereka sendiri, yaitu mereka mencoba mencari apa yang mereka inginkan agar dapat dijawab atau direspon oleh AI. Nah, tentu karya sastra yang dibuat oleh AI lama-lama juga tidak mempunyai mutu atau kualitas dan daya saingnya juga turun. Bahkan karya sastra yang dibuat dengan AI tentu tidak akan dilirik atau tidak ada yang tertarik dengan karya tersebut karena tidak ada unsur riset, kemudian imajinasinya juga kurang kuat. Nah, apalagi karya sastra garapan AI itu cenderung monoton dan juga kehilangan sebuah ciri khasnya gitu. Next. Nah, Nah, selanjutnya di akan sini dijelaskan oleh Mbak Dina. iya, baik, terima kasih Mbak Nisa. Di sini salah satu contoh puisi hasil dari AI atau ChatGPT ya lebih tepatnya. Ini di sini saya mengetikkan kata kunci, yakni tentang buatlah puisi dengan tema hening. Nah, bisa dilihat sendiri bahwasannya puisi ini tuh memang panjang, baitnya banyak, tetapi emosi ataupun diksi yang dipakai itu cenderung general dan maknanya itu hanya melebar, tidak mengerucut. Jadi kita hanya mengetahui maknanya ya, ya memang eh, temanya hening, tapi tidak bisa disampaikan. Jadi pembaca itu tidak merasakan emosi dari sang pengarang karena ini apa puisi ini tuh ya memang tercipta dari AI atau robot itu sendiri. Berbeda berbeda dengan ini ya karyanya Bapak Sapardi Djoko Damono. Di sini itu bertema hening, puisinya bertema hening dalam kitab Perihal Gendis. Jadi ini tuh kumpulan puisi. Nah, di salah satu puisinya itu, meskipun ini sedikit ya, puisinya itu sedikit, tetapi bisa kita lihat perbedaan bagaimana pengarang itu menyalurkan, bagaimana pengarang itu mencoba untuk menuliskan apa yang ia lihat, apa yang ia rasa, apa yang ia dengar, dijadikan ke dalam bentuk puisi. Nah, ada perbedaan di dalam duanya. Ketika kita beralih ke karya AI, kita tidak bisa kita itu bisa secara langsung mengerti oh artinya itu ini begini begitu. Sedangkan karya manusia atau pengarang sendiri kita membutuhkan waktu cukup lama untuk memahami apa sih isinya, apa apa maksud menulis puisi seperti ini tadi. Begitu. Pasti juga ada ciri khasnya
masing-masing setiap penulis. Silakan Mbak Anissa. Ya. Kesimpulannya, yaitu karya AI ini tidak dapat mengungguli kecerdasan manusia, di mana AI sendiri itu kan juga buatan manusia. Nah, bagaimana manusia me- menggunakan AI tersebut jika AI tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan mencurangi atau mencoba mensejajarkan karya pengarang dan juga hasil AI tersebut. Nah, yang kedua, riset dan imajiner tidak serta-merta didapatkan hanya melalui teknologi saja. Maksudnya, riset dan imajiner ini dapat didapatkan oleh pengarang atau sastrawan itu dari keadaan suatu zaman atau peristiwa yang terjadi dalam masa itu. Nah, yang nantinya dapat diangkat menjadi sebuah karya sastra. Begitu. Yang ketiga, sisi pengarang yang dirugikan. Hal ini jelas pengarang dirugikan karena dari berbagai sisi pengarang yang eh, apa ya risetnya yang tidak main-main, kemudian imajinasinya yang sangat kuat, itu tentu akan merugikan. Sebab pengerjaan karya sastra yang lama membutuhkan waktu, itu dapat digantikan hanya sekejap dengan teknologi AI. Contohnya ChatGPT tadi ya. Dengan hanya hitungan detik sudah membuat beberapa bait puisi ataupun beberapa paragraf cerpen begitu. Jadi kesimpulannya ChatGPT atau AI ini harus digunakan dengan sebaik mungkin. Jangan untuk hal-hal yang disalahgunakan, apalagi membuat karya sastra yang merugikan pengarang ataupun sastrawan saat ini maupun sastrawan yang telah membuat karya-karyanya yang luar biasa. Begitu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.